Tidak ada satupun aspek yang baik dari pelaksanaan MBG ini. Kalau kita melihat bagaimana ibu-ibu kita di rumah merawat anak-anak, this is not the way you do it. Kita yang paling paham ketika kondisi krisis sebagaimanapun, ibu menahan lapar supaya anaknya makan. Betapa hinanya anak-anak kita di mata negara, diberikan makan sampai keracunan. Dan apa tindakan negara? Adakah kompensasi? Adakah permintaan maaf? Adakah ganti rugi secara sosial? Bapak ibu yang tidak punya BPJS ke rumah sakit merawat anaknya berhari-hari tanpa kompensasi. Dan kita berkata kita sedang membela orang miskin? How dare you? Bagaimana mungkin? Mereka bahkan tidak bisa punya iuran BPJS. Anaknya keracunan, diracuni oleh negara dan tidak ada kompensasi apapun. Jadi sebenarnya kita harus bertanya Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Bagaimana sih cara kita menjalankan negara ini? Buru-buru perempuan dipecat, lalu anaknya dapat MBG. Itu bukan substansi yang tepat. Kita bicara kehilangan pekerjaan, lalu diganti dengan MBG. Gak masuk akal. Jadi kalau program ini tujuannya untuk stunting, saya mau berbicara atas arwah almarhum ibu di Papua yang bahkan tidak bisa sampai ke puskesmas karena jalannya begitu buruk. Itu yang harus diperbaiki untuk stunting. Hamil gak bisa cek ke puskesmas, gak ada jalur angkot, jalannya sangat buruk. Sampai di puskesmas alat buat periksa kesehatannya gak ada. Betapa sakit hatinya kami sebagai perempuan ketika kami melihat bahwa SPPG justru lebih banyak di daerah yang bukan kantong stunting dan bukan kantong kemiskinan. Dengan alasan belum ada SPPG di situ karena infrastrukturnya buruk. That's it. Saya tidak perlu menyebutkan proyek strategis nasional lainnya. Tapi MBG merupakan titik awal. Ini adalah proyek yang paling menghinakan ilmu pengetahuan dan perempuan. Peneliti tidak didengar, akademisi tidak didengar, dosen tidak didengar, ahli gizi tidak didengar. Berbagai rekomendasi masyarakat sipil terkait gizi, pendidikan, perawatan keluarga tidak didengar. Lalu ini program siapa sebenarnya? Tapi ketika Anda memberi makan kami, anak-anak kami, please be civilized. Beradablah. Pak Menteri gak usah kasih tahu. Kalau udah selesai masak pasti dimatiin kompornya. Kami paling paham cara berhemat. Gak usah diajarin. Dan saya berharap inisiatif Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat hari ini dan betapa baiknya pertemuan kita hari ini semoga bisa membawa manfaat yang jelas dan sekali lagi untuk mengawal kepentingan penerima manfaat utama yaitu anak-anak Indonesia. Terima kasih.